lagi ya. Selamat pagi Alpha Omega Church. Ya, welcome to Alpha Omega Church. Buat pertama kali yang datang ke sini ataupun yang sudah sering sekali datang ke sini, saya mengucapkan welcome to Alpha Omega Church. Dan senang sekali ya bisa berkumpul bersama-sama lagi di tempat ini untuk bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan ini sama-sama. Dan hari ini itu hari minggu yang cukup spesial karena kita sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Mungkin ada yang berpikir, apalagi ya hari pencurahan, waduh apalagi nih hari pencurahan Roh Kudus, masih gak ngerti gitu kan. Atau mungkin ada yang berpikir, it's not bad, kayak istilahnya it's bad timing for me to go to the church gitu kan. Ini hari yang kayak gak pas banget gitu loh, bukan topik yang aku suka banget. Tapi tunggu dulu nih, hari ini kita mau membahas sebuah sermon yang membuat kita sedikit mengerti tentang apa itu Roh Kudus dan lebih mengerti tentang apa yang Roh Kudus mau lakukan dalam kehidupan kita. Tapi bukan hanya sekedar dimengerti, bukan hanya sekedar informasi aja, tapi lebih daripada itu, biarkanlah Roh Kudus itu kita alami dalam kehidupan kita masing-masing hari ini. Dan hari ini kita masuk ke part yang ketiga dalam Foundation of Life yang diberi judul Roh Kudus emang masih relevan. Sekali lagi, Roh Kudus emang masih relevan. Yang kita harus tahu bahwa Roh Kudus ini tuh sangat fundamental buat kehidupan kita. Sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Siapapun kita hari ini, kita laki entah itu perempuan, status kita apapun, pekerjaan kita apapun, latar belakang kita apapun, kita butuh yang namanya Roh Kudus. Nah, oleh karena itu mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang datang ini hari ini. Bisa dibilang masih agak asing itu tentang kata-kata Roh Kudus. Nggak pernah kayak apa sih itu Roh Kudus. Mungkin kalau misalnya dibilang kalau Tuhan ya seringlah dengar Tuhan. Ya kalau misalnya Yesus ya seringlah dengar Yesus di sosial media lah, mungkin ada temen yang bilang lah masih sering dengar. Tapi yang Roh Kudus ini kadang tuh orang masih berpikir apa sih itu Roh Kudus? Apa memang Roh Kudus itu? Dan kita tahu banyak banget persepsi tentang Roh Kudus itu. Belum lagi ya pengalaman beberapa orang nih, mungkin yang lihat dari sosial media, mungkin lihat dari lingkungan sekitar kita, ya kan, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang kita lihat itu kita nggak ngerti, yang membuat kita berpikir tuh, jangan-jangan kalau kena Roh Kudus itu bisa jadi freak, bisa jadi aneh kayak orang-orang itu. Jadi mendingan nggak berhubungan dengan Roh Kudus. Mungkin ada juga yang berpikir hari ini Roh Kudus mungkin semacam roh kan ya, Roh Kudus kan roh. Berarti kalau roh itu dia bisa ngapa-ngapain gitu kan, menakutkan. Ya mungkin ada pemikiran hal-hal seperti itu. Nah ada juga yang mungkin dari kita melihat orang berdoa Roh Kudus, berdoa Roh Kudus. Kita melihat orang berdoa Roh Kudus mulai dengan kepenuhan lah, manifestasi lah. Rasanya kok kayak berlebihan gitu ya, aneh banget. Kok bisa sampai shaking tangannya, sampai gemeter gitu kan. Sampai nangis-nangis, kadang sampai melolong-lolong. Itu kenapa? Kenapa kok gak biasa aja sih? Nah terus kadang ngomongnya juga gak jelas kayak bla 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 bla. Itu ngomong apa sih? Terus bisa kayak sampai rebah gitu kan, sampai getar-getar terus jatuh rebah gitu. Kayak aneh banget ya orang-orang ini ya. Kayak gak mau berhubungan dengan Roh Kudus. So inilah yang kita bahas hari ini. Apa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Dan apa pentingnya dia dalam keseharian kita? Kita masuk poin yang pertama. Siapa Roh Kudus? Kita mau ucapin sama-sama yuk. 1, 2, 3. Siapa Roh Kudus? The person of the Holy Spirit. Nah Roh Kudus ini adalah pribadi Allah sendiri. Sekali lagi, Roh Kudus ini adalah pribadi Allah sendiri. Dia itu bagian dari kesatuan yaitu Trinitas, Tritunggal yang adalah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan, mana yang lebih hebat, mana yang lebih powernya lebih luar biasa atau mungkin yang lebih kurang powerful yang mana. Nggak bisa, karena kesatuan ini adalah kesatuan Trinitas atau Tritunggal itu sendiri. Jadi dia nggak bisa disubordinate, nggak bisa dibanding-bandingkan kurang dari yang lain, nggak bisa. Signifikannya itu sama dengan Allah Bapa, sama dengan Allah Anak. Karena mereka sekali lagi mereka itu satu gitu.
Jadi pertanyaannya bukan apa. Sekali lagi pertanyaannya bukan lagi apa. Tapi siapa itu? Siapa itu Roh Kudus? Karena he is a person. Dia adalah sebuah pribadi. Nah dia sudah ada nih sejak awal. Sejak awal sampai kekal. Yang artinya kalau kita bilang Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Berarti Roh Kudus itu juga sama. Dia itu Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Nah kita baca nih dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai yang kedua. Kejadian 1 ayat 1 sampai yang kedua kita mau baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan kita mau ucapin sama-sama. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. So ini membuktikan di Alkitab kita menuliskan bahwa Roh Allah itu berarti Roh Kudus sudah ada sejak zaman penciptaan itu. Sudah ada sejak awal penciptaan itu sudah disebutkan. Ya jadi bukan hanya setelah pelayanan Yesus, waktu Yesus naik ke surga, dia baru ada. Kenyataannya dia sudah ada sejak awal penciptaan. Dia aktif bekerja pada saat itu. Dan dia punya karakteristik yang sama dengan Tuhan yaitu Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir, yang artinya kekal. So ada orang nih yang bilang, aduh tapi aku gak bisa lihat Tuhan. Aku gak bisa tuh lihat Tuhan. Well, it's not surprise. Itu bukan suatu yang kayak mengagetkan, mengejutkan. Karena apa? Karena memang Tuhan sendiri bilang. Tuhan sendiri bilang kalau misalnya kita ini gak mungkin bisa lihat Tuhan. Kita gak bisa lihat Tuhan waktu kita berdoa ya kan di tempat tersembunyi. Kita gak bisa ngelihat Tuhan. Karena apa? Sekali lagi Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Jadi itu yang membuktikan bahwa memang dia adalah kesatuan Tritunggal itu. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, maha pemurah, maha tahu segalanya ini. Ya dia yang tahu segalanya ini, dia itu mau connect sama kita. Sekali lagi Tuhan yang tahu segalanya, dia itu mau connect sama kita, pengen deket sama kita. Karena itu dia ciptakan kita ini terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Bukan hanya tubuh dan jiwa aja. Tapi dia menciptakan kita semua itu terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Supaya apa? Supaya kita bisa connect sama dia yang adalah roh. Supaya kita bisa connect sama dia yang adalah roh. Kejadian 2 ayat ke-7. Kita mau baca bersama-sama Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. So dikatakan dalam ayat ini juga kata-kata nafas hidup, napas hidup. Dalam bahasa aslinya itu bahasa Ibrani itu artinya ruah ya. Dalam bahasa Ibrani ruah. Artinya apa? Artinya napas atau roh yang mengacu kepada roh kita sama roh Bapa. Roh kita sama rohnya Tuhan. Nah coba sekarang saya mau ajak kita semua untuk membayangkan pada zaman penciptaan dulu. Pada zaman penciptaan dulu Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam. Ya kita mau coba membayangkan itu. Di momen itu tubuhnya dulu kan diciptakan sama Tuhan. Bodinya dulu diciptakan oleh Tuhan. Nah waktu itu Adam itu masih berupa mayat. Dia seakan-akan dia nggak bisa bergerak. Hanya ada tubuhnya aja. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia masih mati. Nah kapan manusia ini jadi makhluk yang hidup? Kapan Adam itu jadi makhluk yang hidup? Saat dan hanya saat Tuhan mengembuskan nafas hidup kepada Adam. Nah itulah momennya di mana Adam itu menjadi makhluk yang hidup secara tubuh, jiwa, dan roh. Nah coba sekarang kita sekarang tarik napas kita. Kita coba 1, 2, 3 tarik napas. Ambil napas. Terus habis itu kita hembuskan nafas kita. Hembuskan nafas kita. Nah setelah kita hembuskan itu artinya apa? Itu Tuhan. Itu Tuhan. Karena apa? Karena saat Tuhan memberikan nafas hidup dalam kehidupan kita, kita baru bisa hidup. Kalau nggak ada napas dari Tuhan, kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ini sama dengan kayak mati. Kita nggak bisa bergerak. Kita cuma mayat dan mati. Nah oleh karena itu, there is God's breath in my every breath. Sekali lagi, there is God's breath
in my every breath. Ada nafasnya Tuhan dalam setiap nafas saya. Nah itu yang harus kita mengerti. Ada nafasnya Tuhan dalam setiap nafas kita. Nafas yang artinya ruah tadi, roh, spirit, itu ditaruh dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa connect sama Tuhan. Supaya kita bisa connect dengan Sang Pencipta yang memberikan nafas kepada kita. Yang adalah roh itu. Tuhan tuh ciptakan kita itu gak hanya ya kan punya tubuh aja. Gak hanya punya jiwa aja, itu kan sudah cukup seharusnya. Tapi Tuhan kasih roh. Why? Kenapa? Supaya kita bisa connect sama Dia yang adalah roh. Supaya kita ini bisa connect anytime. Kapanpun, segala waktu, setiap saat, di mana aja. Dan dalam situasi kondisi apapun, kita bisa connect sama Dia. Dan itu menandakan bahwa kita ini miliknya Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. So, Tuhan itu yang tahu segalanya ya. Yang tahu segalanya itu mau connect sama kita. Bayangin, siapa kita? Tuhan yang ngerti semuanya. Dia itu mau connect sama kita semua. Bahkan Tuhan itu dengan sengaja mendesain kita itu dengan tubuh, jiwa, dan roh itu tersebut. Supaya kita bisa punya hubungan sama Dia. Punya hubungan yang intim sama Tuhan. So, sekali lagi kita mau baca dalam Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. So, bukan hanya sekedar connect aja, tapi di ayat ini bilang apa? Dia ada di dalam kita. Katakan sama-sama, di dalam kita. Di dalam kita. Tuhan Yesus itu bukan hanya mau dekat sama kita, tapi Dia itu menaruh rohnya di dalam dirinya kita. Di dalam diri kita, setiap kita. Oleh karena itu saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu saat itu juga ada roh Tuhan di sana. Ada roh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya dekat aja, tapi ada di setiap kehidupan kita. Nah, bicara tentang Roh Kudus yang diletakkan di dalam kita ini juga perlu paham. Ya, kita mau bahas di poin yang kedua, kita masuk poin yang kedua, yaitu the power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit, yaitu kuasa Roh Kudus. Kita mau ucapin sama-sama dalam bahasa Indonesia, 1, 2, 3, kuasa Roh Kudus. Nah, roh yang ada di dalam diri kita ini bukan hanya sekedar ya udah ada di sana aja, ya udah biarin aja, pokoknya ada. Enggak begitu juga, tapi Roh Kudus yang adalah sebuah pribadi, ya kan, Dia adalah sebuah pribadi, otomatis Dia ini pasti hidup. Roh ini hidup, Dia bekerja, Dia bergerak, dan Roh Kudus ini punya kuasa dan kuasanya itu ya, nyata, terjadi, bisa dirasakan oleh setiap kita. Bisa dilihat dan dirasakan oleh setiap kita. Jadi Dia ini bukan hanya sekedar untuk background, kayak istilahnya background HP gitu ya. Ada di sana terus gitu kan, gak kepake ya pokoknya ada. Bukan hanya seperti itu. Bukan hanya ada di dalam salah satu ruangan hati kita. Kalau kita perlu kita buka, kita ambil, kita pakai, terus habis itu kembalikan lagi. No, itu juga bukan seperti itu. Karena Roh Kudus ini bukan barang. Dia juga bukan teman imaginary atau teman yang kayak kita butuh aja kita telepon gitu ya. Enggak seperti itu. Dia itu adalah sebuah pribadi. Sebuah pribadi. Dia aktif, dia personal, dan dia mau connect sama kita. Sekali lagi, dia aktif, dia personal, dan dia mau connect sama kita. Karena apa? Karena dia ada di dalam diri kita. Nah, memang Roh Kudus ini memang sudah ada sejak awal penciptaan tadi di Kejadian pertama, kita tahu ya. Kejadian pertama dituliskan bahwa Roh Kudus itu sudah ada di sana. Di saat penciptaan, Dia juga aktif bekerja. Tapi seperti yang sempat kita bahas ini di ibadah kemarin, ibadah kenaikan kemarin, cara kerjanya itu berbeda. Di mana setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus itu bisa bekerja dengan lebih leluasa. Dan salah satunya itu di dalam kita dan melalui kita. Sekali lagi, di dalam kita dan melalui kita. Mari kita ucapin sama-sama, di dalam kita dan melalui kita. 1, 2, 3. Di dalam kita dan melalui kita. Nah, dalam Kisah Para Rasul 2 menceritakan tentang momen
Roh Kudus itu dicurahkan pertama kali kepada manusia. Yang kita peringati nih hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. So ini nih yang membuat orang tuh kadang jadi freak banget, takut banget yang namanya Roh Kudus. Kayaknya nggak mau kayaknya jadi aneh banget seperti orang-orang itu. Orang kalau kena Roh Kudus bisa kayak mencak-mencak sendiri. Kadang kita bisa ngeliat kayak gitu. Orang kalau kena kepenuhan Roh Kudus, manifest Roh Kudus bisa kayak rebah tiba-tiba. Ya kan, serem banget. Kayak aku nggak mau gitu. Kita bahas hari ini ya supaya kita ini nggak salah paham. Supaya pikiran kita ini mengerti why. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu. At least kita ini tahu ya kalau misalnya ada yang tanya kenapa sih kok harus seperti itu. Kenapa sih kalau harus sampai getar-getar shaking gitu. Sampai mulutnya getar-getar. Why? Kalau ada yang bertanya seperti itu atau berpikir seperti itu. Kenapa reba-reba lah, kenapa sampai shaking lah, goyang-goyang gitulah. Apa itu kayak dibuat-buat kali ya. Kayak terlalu overreacting gitu kali ya. Mana bisa kayak gitu bisa beneran. Atau cuma sandiwara supaya kelihatannya oh pastornya hebat gitu ya. Memang ini kita perlu hati-hati banget. Karena ada orang yang pakai ini cari sensasi untuk bisa kayak istilahnya kelihatan gimana gitu ya. Tapi kita boleh lihat dulu kita lihat dulu nih. Roh Kudus itu adalah sekali lagi Roh Kudus adalah a person. Roh Kudus adalah sebuah pribadi. Yang artinya tadi dibilang dia punya power. Dia punya kuasa, dia punya power, punya kuasa. Dan powernya itu gede banget. Gede banget. Sehingga saat kita hit sama power tersebut. Sekali lagi saat kita ketemu sama powernya Tuhan. Ya kita hit power itu fisik kita ini gak sanggup. Fisik kita ini gak bisa tahan. Ya saking powerfulnya kuasanya Tuhan. Saking powerfulnya kuasa dari Tuhan tersebut. Nah itulah yang membuat kita ini akhirnya itu kayak goyang. Kayak akhirnya tangannya shaking. Ya kan bibirnya gemeter. Kadang bisa rebah juga. So inilah why. Kenapa kita bisa terjadi hal-hal seperti itu. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 juga dicatat nih. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. So dikatakan sekali lagi bahwa tempat pun bisa goyang. Tempat itu juga bisa goyang. Karena apa? Sekali lagi karena powerfulnya kuasanya Tuhan. Powerfulnya rohnya Tuhan. Jadi sebenarnya bukan karena itu freak, ya kan? Bukan karena itu aneh, tapi memang segitu powerfulnya Tuhan. Badan fisik kita ini nggak bisa tahan, gitu kan? Akhirnya terjadi apa yang namanya manifestasi tadi, geter-geter lah, mungkin rebah lah, atau mungkin menangis kita nggak kuat menangis dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kita harus bijak-bijak nih. Jangan sampai ini disalahgunakan. Jangan sampai dimanipulasi. Jangan sampai dibuat-buat gitu ya. Nah karena kita ini sudah tahu why. Why-nya karena powerfulnya Tuhan ya kan. Kuasanya Tuhan. Tapi kenapa kok harus sampai kayak gitu? Tujuannya apa? Tujuannya apa sih? Ya kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Kisah Para Rasul 2 ayat 43 dikatakan. Banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum dan takut. Kita ucapin sama-sama, kagum dan takut. So, takut ini nih maksudnya itu adalah hormat, keseganan kepada Tuhan. Nah tujuannya apa sih? Tujuannya adalah to point people to Jesus. Kembali lagi to point people to Jesus. Mengarahkan orang kepada Tuhan Yesus.
Ini terjadinya karena kuasanya Tuhan, karena kuasa dari Roh Kudus. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada power yang luar biasa. Ini semuanya karena ada kuasa Roh Kudus. Karena Yesus yang melakukan itu semua. Jadi sekali lagi bukan karena personal, ya kan, bukan karena pribadi siapa, tapi kepada Yesus itu yang harus ditunjukkan. So ini yang paling penting. Kita ini perlu teredukasi, kita perlu paham akan hal ini. Supaya kita ini juga nggak cari sensasi aja, pokoknya cari pokoknya yang pokoknya aku harus merinding gitu, supaya ada kuasa Tuhan kayak gitu. Nggak harus seperti itu. Kita atau mungkin mencari orang yang istilahnya pastor siapa yang kayaknya doanya selalu menyembuhkan gitu, mencari kemana aja. Bukan orang tersebut yang menyembuhkan, bukan pastor itu, bukan orang tersebut, tapi Tuhan. Bukan hamba Tuhan, bukan pendeta siapapun, tapi yang menyembuhkan sekali lagi adalah Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan. Nah kadang-kali kita pingin ya, pokoknya kalau merasa merinding itu kayak ada kehadiran Tuhan, ada hadirat Tuhan. Nah apakah selalu merinding? Enggak juga. Merinding itu bukan tanda kita itu kayak merasakan Roh Kudus. Kadang kita kabel pipis pun merinding, ya kan? Nah bisa juga, enggak? Bisa. Itu memang salah satu bisa jadi, tapi enggak selalu seperti itu. Karena sekali lagi Tuhan tuh enggak bisa kita template. Tuhan tuh enggak bisa kita kotakin. Pokoknya ini tuh pasti. Enggak bisa. Karena setiap Tuhan yang mau kerjakan tuh ada caranya Tuhan sendiri. Ada Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan kita tuh berbeda-beda. Karena apa, sekali lagi dia punya kuasa, dia punya power. Oleh karena itu kita harus tahu sekali lagi bahwa yang melakukan semua itu adalah Tuhan kita. Dan kita bisa bilang ya, bisa rebah, bisa sampai gedar-gedar shaky dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus tahu bahwa Roh Allah ini gak hanya liar. Dia ini juga teratur, dia ini juga berhikmat. Bukan selalu liar-liaran seperti itu. Dan tujuan dari semua ini itu sekali lagi kita harus tahu bahwa to point people to Jesus. Untuk mengarahkan orang kepada Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Sekarang Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dalam Roma 8 ayat ke-11. Roma 8 ayat ke-11 dikatakan, Roh dia yaitu rohnya Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Artinya diam di dalam kita semua. Ada di dalam kita semua. So kalau misalnya ada pertanyaan nih, kita bisa gak doain orang-orang sembuh? Kayak kurang yakin gitu ya. Kita bisa doain orang-orang sembuh gak? Bisa. Karena ada kuasanya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sekarang kalau ada pertanyaan lagi, kita bisa gak mendoakan orang yang kerasukan, setannya keluar? Bisa gak? Bisa banget. Bisa banget. Kita juga bisa mendoakan sebuah ruangan, ya kan? Dibebaskan dari kuasa kegelapan. Bisa gak seperti itu? Bisa. Kita ini bisa. Makanya jangan jadi orang yang kalau misalnya masuk ruangan, kayaknya ini ada ono ini. Ya bahasa Jawanya ono, ada nih kayaknya kerasa aku bisa atau bisa lihat aku. Gak hanya seperti itu atau yang ketakutan permisi, kalau itu ada ruangan itu loh ada sesuatu. Permisi, ngapain gitu ya. Kuasa kita di dalam diri kita itu lebih gede, lebih besar daripada kuasa yang situ. Kita harus tahu itu bahwa ada kuasanya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita juga bisa melangkah nih dengan kuasa Roh Kudus. Ya kan, Roh Kudus bekerja bukan hanya di dalam diri kita, tapi mengalir melalui kita. Yang setuju beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Ya, di poin yang ketiga kita masuk poin yang ketiga. Ketiga adalah karakter Roh Kudus. Kita mau ucapin sama-sama. 1, 2, 3. Karakter Roh Kudus. The character of the Holy Spirit. Nah, Roh Kudus ini bukan hanya punya kuasa. Ternyata yang gak kalah pentingnya Roh Kudus ini juga punya yang namanya karakter. Roh Kudus juga punya karakter. Selain ada kuasa, ada karunia, juga ada yang namanya karakter. Yang mana orang yang punya Roh Kudus dalam dirinya itu harusnya punya karakter. Ya, karakter Tuhan tuh ingin kita juga punya karakter-karakter yang baik. Yes, ada karunia. Ya, karunia itu apa aja sih? Ada 9 karunia. Yang pertama ada kata-kata hikmat. Yang kedua ada kata-kata pengetahuan. Yang ketiga ada iman. Yang keempat karunia menyembuhkan.
Yang kelima karunia mengadakan mujizat. Yang keenam bernubuat. Yang ketujuh karunia membedakan macam-macam roh. Yang kedelapan karunia berkata dalam bahasa roh. Yang kesembilan karunia menafsirkan bahasa roh. Nah kalau ditanya nih, dapatnya kita yang mana nanti? Itu terserah Tuhan. Sesuai kehendaknya Tuhan. Timingnya kapan Tuhan, aku sudah doa itu sudah minta bahasa roh misalnya sudah setahun Tuhan. Itu juga timingnya terserah Tuhan. Kapan dapatnya juga terserah Tuhan. Karunia yang mana kita nggak bisa milih karena Tuhan yang kasih. Nah tapi ternyata kita harus tahu selain karunia ini juga ada yang namanya pemberian lain lagi, yaitu buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu adalah karakter yang seharusnya dimiliki oleh orang yang punya Roh Kudus dalam dirinya. Nah karakternya apa aja isinya? Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan tentang buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9, sama-sama 9, karunia 9, buah-buah roh 9. Yang artinya keduanya harus jalan sama-sama. Keduanya harus jalan beriringan. Karena apa? Punya karunia aja, punya kuasa roh aja, tanpa karakter tuh hancur. Orang itu nggak ada artinya, hancur. Punya karakter Roh Kudus tanpa kuasa, mungkin orang itu juga akan jadi orang-orang yang legalistik yang kayak istilahnya membosankan. Jadi punya kuasa dan karakternya Roh Kudus itu harus ada bersama-sama. Kita harus mulai membangun diri kita bersama-sama. Jadi jangan hanya jadi orang Kristen yang cari sensasinya yang reba-rebanya aja, yang gitu-gitunya aja. Tapi kita juga harus punya Roh Kudus yang punya kuasa, itu punya karakter dalam kehidupan kita. Karena apa? Itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita. Hasilnya orang yang punya Roh Kudus bukan hanya hebat, bukan hanya sensasional, bukan hanya jago di depan orang. Tapi hasilnya orang yang punya Roh Kudus itu kelihatan dari mana? Dari tadi karakternya. Dari buah-buahnya roh tersebut. Jadi kita ini dipakai untuk menyalurkan berkuasanya. Karena kita dipakai untuk menjadi apa? Cerminan pribadinya Tuhan. Nah itulah tujuan Tuhan. Nah poin yang keempat, kita masuk poin keempat, yaitu my relationship with the Holy Spirit. Hubungan saya dengan Roh Kudus. Hubungan saya dengan Roh Kudus. Kita mau ucapin sama-sama bahasa Indonesianya. Hubungan saya dengan Roh Kudus. Nah kita ini sudah paham ya dari tadi ya, bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang sebuah pribadi. Dan dia itu punya power, dia punya kuasa. Selain dia punya kuasa, punya power, ada karunia, juga ada karakter. Lalu apa hubungannya sama kita? Apa hubungannya sama kita tentang semua itu? Roh Kudus inilah yang memungkinkan kita untuk bisa kenal sama Yesus. Untuk bisa ngerti ada Tuhan Yesus yang punya kasih yang begitu besar, yang begitu cinta sama kehidupan kita. Itu dari Roh Kudus. Bahwa kita ini manusia berdosa dan kita ini butuh yang namanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Nah itu yang membuat kita mengerti, itu adalah Roh Kudus. Kita butuh Yesus untuk mengampuni dosa kita, itu juga Roh Kudus. Roh Kudus ini yang menuntun kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, itu adalah Roh Kudus. So ini hanya beberapa kecil aja, sebagian kecil peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita ngelihat banyak sekali peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ini terus menuntun kita, hidup kita hari demi hari. Menasehati kita, menjadi penuntun dalam kehidupan kita, menjadi pengajar, dan masih banyak yang lainnya. Nah Roh Kudus ini ada di dalam diri kita dan bekerja melalui kita. Nah karena dia ada di dalam diri kita, kita ini diberi yang namanya privilege. Katakan bersama-sama privilege, privilege. 1, 2, 3, privilege. Privilege untuk apa? Untuk bisa punya relationship dengan Tuhan. Untuk punya koneksi dengan Tuhan. Untuk kapanpun, dimanapun, saat apapun kita butuh Tuhan, kita bisa punya privilege itu. Karena apa? Ya inilah, karena Roh Kudus itu sendiri. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. So
Ini muncul pertama kali arti roh yang di sini itu dalam bahasa Yunaninya yaitu pneuma yang artinya spirit. Pneuma yang artinya spirit, yaitu mengarah tadi kembali lagi roh kita dan rohnya Tuhan. Muncullah kata-kata menyembah yang artinya proskuneo. Proskuneo itu artinya tukis. Nah ini maksudnya apa toh? Kok katanya roh kita sama roh Tuhan bercumbu-cumbuan gitu? Apa? Kenapa bisa kayak gitu? Nah sifat dasar proskuneo itu artinya tukis, ya kan, menggambarkan seekor anjing kepada tuannya. Sekali lagi menggambarkan seekor anjing kepada tuannya. Siapa di sini yang mungkin suka anjing atau punya anjing di rumah? Boleh angkat tangannya? Enggak ada yang, oh ada, 1, 2, oke. Oh 3. Jadi kalau misalnya ini bagi yang ngerti anjing aja itu pasti paham ya. Waktu zaman itu Pastor Elisa, Pastor Elisheba, Pastor Elia, waktu dia tinggal di Kanada, dia itu tinggal dengan sebuah keluarga yang suka banget anjing, ya kan, suka banget, sayang banget sama anjing. Nah, ketika anjing ini menunggu mereka pulang, mereka menunggu pulang gitu ya. Waktu pastor ini mau pulang, begitu dia buka pintu, anjing-anjing ini mulai happy. Anjing ini happy, dia mulai apa? Kibasin tuh ekornya. Artinya apa? Dia itu excited, dia happy. Karena mungkin yang dia sayang ini pulang gitu ya. Nah begitu dia masuk, langsung anjing ini manjat-manjat, jilat-jilat, kayak cium-cium gitu. Saking excitednya. Dan anjing ini derajatnya kayak istilahnya diangkat gitu ya. Sama ownernya itu ya, diangkat gitu kan. Dari yang kayak anjing diangkat. Ya kan, dijadikan keluarganya. Disalonkan, divaksinkan, dibiayain juga. Bahkan diajak tidur bareng loh sama owner tersebut. Di ranjang yang sama, bayangin di ranjang yang sama. Nah tapi kalau kita katakan anjing, mau nggak kita? Nggak mau. Marah, kita bisa maki orang itu. Ya kan, padahal mungkin bagi yang suka sama anjing pun, mereka juga nggak akan mau dikatain anjing. Itu. Nah ini perumpamaan yang sama dengan Tuhan, dengan kita. Tuhan itu inisiat buat kita, ya kan, dia angkat kita yang dari makhluk yang berbeda sama Tuhan, ya kan. Kalau misalnya Tuhan atau malaikat dibilang kayak manusia mungkin kayak istilahnya juga nggak mau kali ya, tapi nggak tahu juga, mungkin kita nanti bisa tanya kalau sudah di sana nanti gitu. Nah tapi we know the concept already, makhluk yang berbeda tapi diangkat sama Tuhan, ditebus sama Tuhan, disayangin sama Tuhan, diberi akses untuk bisa deket sama Tuhan. Nah bahkan Tuhan tuh sudi untuk disebut roh kita sama roh Tuhan tuh bercumbu-cumbuan. Itu amazing, itu luar biasa. Berarti itu privilege buat kita. Itu hal yang sangat kita kayak nggak pantas, kita nggak layak, tapi kita ini dipantaskan, kita dilayakkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita bisa proskuneo sama Tuhan, ya itu karena apa? Itu privilege dari Tuhan. Dan worship atau proskuneo itu adalah hal yang sangat ekspresif. Sekali lagi ya, worship atau proskuneo itu harusnya jadi hal yang sangat ekspresif. Nggak bisa kita bilang, oh aku menyembah Tuhan dalam hati. Ya kan, ayo kita nyanyi menyembah Tuhan. Dalam hati aja. Kita nggak bisa kayak gitu, karena apa? Yang keluar dari dalam hati itu apa? Kita luapkan. So kalau misalnya kita mau menyembah Tuhan, itu keluarnya dari hati harus keluar kata-kata. Harus keluar dari tindakan kita, harus keluar dari sikap kita. Itulah yang harus terjadi. Sehingga di AOC kita ini mengajarkan, membudayakan suatu dari firman Tuhan yang namanya halal. Kita ucapin sama-sama 1, 2, 3 halal. Halal. Halal ini mulai agak pudar sejak pandemi kemarin. Tapi halal ini ada ekspresi proskuneo atau worship kita kepada Tuhan seharusnya. Halal ini artinya apa? Bangga, nekat, gila-gilaan, gak malu. Dan dari kata halal ini kita mendapat kata haleluya. Dari halal ini kita mendapat kata apa? Haleluya. Yang artinya halal itu adalah terpujilah, yang Yah adalah Yahweh. Artinya pujilah Yahweh dengan bangga, dengan nekat, dengan gila-gilaan, dan gak malu. Gak malu. So why kenapa kok kita ini selalu diajak untuk kalau nyanyi itu ekspresif lah, tepuk tangan lah, teriakan hu, ikut teriakan hu, melompat-lompat lah, berekspresi lah. Karena apa? Karena halal ini. Yang Tuhan mau itu bukan berapa sungkan kita. Oh gak enak lah, suaraku
fales, kedengaran sebelah gak enak gitu ya. Itu bukan seberapa sungkan kita, tapi seberapa bangga kita, seberapa nekat kita, gila-gilaan kita, seberapa gak malu kita kepada teman sebelah kita. Oh fales gak apa-apa, aku yang penting menyembah Tuhan. Aku yang penting memuliakan Tuhan keluar dari hatiku. Makanya worship ini segitu powerfulnya dan punya nilai value yang AOC pegang. Karena apa? Saat kita menyembah Tuhan itu kayaknya kita dipenuhi lagi, dipulihkan lagi. Dan ini merupakan salah satu foundation kehidupan kita yang sangat kita butuhkan. Dalam setiap kehidupan kita, kita butuh yang namanya worship. Kita butuh yang namanya worship. So sekali lagi bahwa apa? There's God's breath in my every breath. There's God's breath in my every breath. Ada nafasnya Tuhan dalam setiap nafas saya. Berarti sudah sewajarnya dong. Kalau kita ini pakai nafas kita untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Untuk connect sama Dia. Sudah sewajarnya. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. There is God's breath in my every breath. Yang diberkati boleh beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada kuasa Roh Kudus siang hari ini. Mari kita buka hati kita. Mari kita mulai mencoba yang katanya halal ini. Kita mulai mencoba memuji Tuhan dari dalam hati kita dengan tindakan, dengan kata-kata, dengan gak malu, dengan nekat, dengan gila-gilaan itu. Izinkan Tuhan menyalurkan kuasanya lagi kepada kita siang hari ini. Izinkan Tuhan pakai kehidupan kita mulai hari ini. Karena minggu ini bukan minggu yang seperti kemarin-kemarin. Jadikan minggu ini jadi minggu yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ada pemulihan terjadi di hari ini. Ada kekuatan yang baru. Ada pengharapan yang baru yang Tuhan kasih pagi hari ini, siang hari ini. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita sembah Tuhan. Kita mulai memuji Tuhan. Mengagungkan Tuhan betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Siapa kami Tuhan? Siapa kami Tuhan? Kami gak layak Tuhan. Tapi Kau layakkan Tuhan. Kami punya banyak sekali dosa Tuhan. Kami punya banyak sekali hal Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi Engkau melayakkan kami ya Yesus. Membuat kami bisa connect lagi dengan Engkau Tuhan. Punya hubungan lagi dengan Engkau Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Jesus, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita buka suara. Kita buka hati kita. Kita mau katakan Yesus aku perlu Kau Tuhan. Yesus aku perlu Kau Tuhan. Roh Kudus Engkau sudah ada dalam hidup kami Tuhan. Bangunkan hati kami lagi Tuhan. Bangunkan jiwa kami lagi Tuhan. Haleluya. Jangan tutup mulut saudara. Mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Mulai memuji Tuhan. Katakan Yesus aku perlu Engkau. Katakan Yesus aku perlu kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh ya Yesus, Yesus,
kita pagi hari ini, siapapun kita siang hari ini, kondisi apapun kita hari ini, apapun kondisi kita, Tuhan mau connect sama kita. Tuhan mau dengar setiap doa kita. Tuhan mau memulihkan setiap kita. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita. Mari kita katakan thank you Jesus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Let's come to Him. Haleluya. Yes God. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi minggu ini adalah minggu yang sangat spesial. Karena minggu ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi diingatkan bahwa bukan tentang kita, bukan siapa kita, tapi kuasa Tuhan bagi hari ini. Bukan tentang siapa kita, tapi kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita bagi siang hari ini. Oleh karena itu boleh nggak saya ajak kita berdoa bersama-sama untuk satu hal lagi. Berapa dari kita yang belum pernah menerima bahasa roh, boleh angkat tangannya. Berapa dari kita yang datang pagi hari, siang hari ini yang belum menerima karunia Roh Kudus, boleh saya ajak untuk angkat tangan kita. Bukan tentang siapa saya di sini, karena memang saya bukan siapa-siapa, tapi ada kuasa Tuhan pagi hari ini, kuasa Tuhan yang bekerja. Oleh karena itu, buat saudara-saudara yang rindu untuk punya karunia bahasa roh, boleh angkat tangan. Tuhan melihat doa kalian. Tuhan melihat doa saudara. Kita mau berdoa bersama-sama. Mungkin kita mau ambil doa sejenak buat kita boleh lihat teman-teman yang di samping-samping kita yang mengangkat tangan. Boleh kita arahkan tangan kita kepada orang tersebut. Sekali lagi, bukan tentang siapa saya di sini, karena saya memang bukan siapa-siapa, tapi ada kuasa Tuhan yang bekerja pagi hari ini. Oleh karena itu saat kita minta, Tuhan pasti akan mendengar, Tuhan pasti akan menjawab. Mari saya mau ajak kita yang merindu untuk mempunyai karunia bahasa roh, boleh angkat tangannya. Oke, ada beberapa di sini. Thank you. Ada Tuhan di sini yang melihat doa dan akan menjawab doa-doa itu. Bagi yang sudah menerima bahasa roh, boleh kita taruh tangan kita arahkan kepada teman-teman kita yang belum menerima bahasa roh itu. Kita mau berdoa bersama-sama pagi hari ini. Ayo, kita mau doa bersama-sama. Keluarkan suara kita bersama-sama. 1, 2, 3. Shikra baba 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 shikra la 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 la. Shikra baba 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 baba. Shikra la 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 la. Shikra la 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 la. Shikra baba 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 baba. Shikra la 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 la. Yes God, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Shikra baba 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 baba. Shikra la 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 la. Shikra la 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 la. Shikra baba 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 baba. Haleluya. Shikra baba 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 baba. Kuasa Tuhan bekerja pagi hari ini. Kuasa Tuhan bekerja siang hari ini. Yes God, You are the powerful Jesus. Haleluya. Shikra baba 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 baba. Shikra la 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 la. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau panggil. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh ya Yesus, You are wonderful God, You are wonderful Jesus. Kuasa-Mu itu kasih jiwaku.
Jesus. Haleluya. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau pribadi yang luar biasa. Kau pribadi yang hidup Tuhan. Kau ada di dalam kami. Dan kau terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Biar kami siang hari ini kami meninggalkan tempat ini dengan kepercayaan dan confidence. Bahwa ada kuasa yang sama. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu hidup di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami tahu hari ini kami di recharge lagi. Kami dibangkitkan lagi. Kami yakin kehidupan kami dihidupkan lagi oleh Engkau ya Yesus. Berdoa buat diri kami, berdoa buat pekerjaan kami, berdoa buat keuangan kami, berdoa untuk usaha kami, berdoa untuk pernikahan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku berkatakan ada urapan yang baru mengalir dari setiap pribadi di tempat ini. Ada spirit yang baru yang Tuhan mau curahkan buat setiap pribadi di tempat ini. Ada revival yang terjadi di tempat ini hari ini, yang baru buat setiap kehidupan kami. Mulai hari ini Tuhan, kami menyala-nyala untuk Engkau. Kami berapi-api untuk Engkau. Kami haus dan lapar akan Engkau. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, Kau berkati kami berlimpah-limpah. Kerjakan perkara yang besar, yang dahsyat, yang jelas itu berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu untuk setiap kehidupan kami. Guna untuk satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Thank you semua, Tuhan memberkati. Happy Sunday.